بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam hanya kepadamu ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada subuh yang penuh berkah ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dan sembari kita bermohon kepada Allah untuk senantiasa memberikan kita ilmu-ilmunya, rahmatnya, ridho dan kesehatan yang bisa kita gunakan dalam istiqomah untuk melakukan kebaikan-kebaikan ibadah kepada Allah insyaallah. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid darain amin ya arhamar rahimin. Fas-sabru 'ala at-ta'ati huwa al-istiqamatu 'ala syar'illahi ta'ala ila akhirih. Kita melanjutkan kembali rangkaian halaman-halaman tentang bagaimana kesabaran itu. Sebelum kita lebih lanjut, kita flashback kemarin bahwa 3 tingkatan sabar itu berdasarkan hadis Nabi. Ada sabar terhadap masaib, yaitu musibah-musibah dari Allah. Kita hadapi dengan tidak keluh kesah. Iya. Kemudian anil ma'asih, kita sabar supaya sudah terbiasa tidak melakukan lagi kebiasaan kemaksiatan kita di masa lalu, dengan cara menerima ketentuan Allah. Jadi walaupun ada goncangan-goncangan nafsu, kita terima, kita kasih tenang. Nafsu itu jangan dikalah. Lama-lama dia akan tenang kembali itu. Karena kebiasaan itu satu-satunya dirubah dengan cara kebiasaan yang baru. Ya. Makanya kenapa ada anak-anak kita masuk pesantren, masih SD, dikasih masuk pesantren supaya diberikan kebiasaan 6 tahun mondok, supaya dia tahu bagaimana kebiasaan beribadah kepada Allah. Setelah tamat pesantren, harusnya dia sudah memiliki kebiasaan yang sudah berubah. Begitu. Dan kemarin kita sudah sampai terhadap sabar terhadap ketaatan. Di sini dikatakan bagaimana al-istiqamah ala syar'illahi. Harus juga kita menundukkan hawa nafsu dalam keadaan bahagia. Ketika kita beribadah, jangan ada kata-kata capek. Tapi memang capek ki. Jawabannya adalah tidak diucapkan. Ketika diucapkan itu menunjukkan kita tidak sabar atau mengeluh. Terkadang apa yang kita alami itu biar kita tidak ucapkan, Allah sudah tahu. Tapi ketika diucapkan nih capek ki apa ki itu bisa mengurangi kadar kesabaran kita, istiqomah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lebih lanjut,
kemarin kita ditutup di luar majelis terhadap pertanyaan jamaah beberapa orang, katanya bagaimana kalau kita ini berkaitan dengan sholat isyraq, ya. Ada yang mengatakan belum waktunya, ada yang mengatakan sudah waktunya, bahkan di luar sana ada juga tidak mau, bukan karena tidak mau sholat isyraq, juga karena menganggap, mohon maaf, menganggap, saya harus memang mengatakan ini jujur, menganggap bahwa hadisnya itu katanya tidak sahih, ya. Tapi ingat, dalam ilmu hadis yang dikatakan tidak sahih itu banyak macamnya. Ada namanya hasan li ghairi, ada namanya hadis hasan li zatihi, ada juga hadis dhaif tapi tidak sampai hadis itu mungkar, dimungkari atau hadis palsu, ya. Jadi kualitas hadis tentang kebiasaan kita alhamdulillah di masjid ini, kalau hemat saya lanjutkanlah. Walaupun tidak sesohi solat fajar, yaitu solat sebelum subuh yang kita lakukan tadi tidak sesohi, tetapi bukan juga yang kita amalkan hadis palsu. Ya, yang jadi masalah itu kalau hadis palsu. Apa yang kita masuk ini? Saya berikan contoh, emas. Kalau kita katakan hadis mutawatir itu bagaikan emas 24 karat, ya. Iya, 24 karat. Kalau ada cincin, misalkan perak atau emas itu 24 karat, itu namanya hadis mutawatir. Tetapi jumlah hadis mutawatir itu sangat sedikit, tidak sampai 100. Itu pun mutawatir bermakna namanya. Kemudian kalau kita lagi ibaratkan emas 22 karat, ya rata-rata emas kita biasa 22 karat, 22 karat, itu namanya hadis sahih. Jadi masih ada di atasnya hadis sahih jamaah. Ya, hadis mutawatir itu tadi, tapi sedikit jumlahnya hadis mutawatir. Jadi hadis sahih itu sudah lumayan sekali. Ya. Yaitu 22 karat. Kalau Al-Qur'an yang kita baca mulai Al-Fatihah sampai An-Nas itu memang 24 karat mutawatir, di atasnya hadis sahih. Ya, kita lanjut. Tadi dikatakan hadis tentang syuruk atau isyraq itu hadis hasan. Hasan li ghairihi atau li zatihi. Berarti kalau bagi kang emas itu karatnya sekitar 18-16. Nah, tapi emasnya juga. Ya, emasnya juga. Nah, kalau hadis dhaif itu yang di bawah itu ya mungkin karatnya 10% mami, 10 karatnya. Ya, yang jadi bahaya itu hadis mungkar atau hadis palsu. Berapa karatnya? 0 karatnya. Apa artinya kalau 0? Namanya hadis palsu. Ada uang. Kemarin ada kasus, nauzubillah, uang palsu. Apakah itu uang? Uang monopoli. Uang palsu kan kalau uang monopoli, biasa kita waktu kecil main monopoli. Uang palsu berarti kata lain daripada bukan. Berarti bukan uang. Nah, kalau hadis palsu berarti apa? Bukan hadis. Kalau hadis dhaif berarti hadis juga tahu. Nah, hadis hasan yang kita amalkan sebentar ini syuruk berarti termasuk hadis juga. Hadis sahih lebih-lebih, apalagi hadis mutawatir. Yang jadi masalah kalau kita melihat dan mempercayai ini adalah hadis palsu. Namanya hadis palsu, bukan hadis. Ya, itu bukan hadis. Tetapi walaupun bukan hadis, itu kalau ada amalan-amalannya baik, sebenarnya bisa saja kita lakukan, tapi kita bisa bilang begini, ini bukan hadis, tetapi ini intinya. Kalau dikatakan bukan hadis, kalau begitu siapa yang berkata? Contoh, ada perkataan begini, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang mau dunia berilmu ki. Siapa mau akhirat berilmu ki. Siapa mau dunia akhirat berilmu ki. Ada penceramah mengatakan ini hadis Nabi. Jawabannya ini hadis palsu.
Kalau dikatakan ini Nabi Muhammad yang bersabda, itu salah besar. Itu hadis palsu. Berarti bukan Nabi Muhammad yang bilang. Hadis palsu. Kalau palsu berarti bukan Nabi bilang, bukan Nabi bersabda. Tapi bagus itu redaksinya, Ustaz. Siapa mau dunia, kejar dunia, punya ilmu. Kita sekarang belajar ibadat, belajar akhirat, punya ilmu. Cocok, Ustaz. Dunia akhirat juga harus ke ilmu. Berarti maknanya bagus. Ternyata dicek, betul ini bukan dari mulut Rasulullah, tapi ini dari mulut Imam Asy-Syafi'i. Nah, kalau begitu bisa kita lakukan. Ini bagaikan pepatah atau mahfuzat atau kata hikmah. Kata hikmah, biasa kita bilang kata hikmah, rajin pangkal pintar, hemat pangkal kaya. Itu kan kata-kata hikmah. Kalau begitu, sebenarnya yang salah adalah menisbahkan ini, yang mengucapkan itu adalah Nabi. Jadi bisa saja kita bilang ini perkataan Imam Syafi'i, berarti ulama yang bilang, penderita bilang. Namanya ulama atau nasihat, ya kan biasanya juga mengandung kebenaran. Nah, jadi isinya sebenarnya lisekna hakikatnya itu benar. Tetapi yang salah adalah menuduh atau menisbahkan ini hadis dari lisan Nabi atau bukan lisan Nabi. Ya. Jadi kita kembali hadis tentang syuruk, ada sahabat kita tidak mau karena memang ada golongan itu, ada golongan yang hanya mau melakukan hadis sahih saja. Ya, hadis sahih. Oke. Kenapa biar hadis dhaif atau hadis hasan bisa dilakukan, Ustaz, atau diamalkan? Tadi jawabannya adalah karena itu tetap hadis. Apa namanya hadis? Hadis nabawi, ucapan Nabi Muhammad, ya kan? Satu. Walaupun itu hadis hasan, ucapan Nabi Muhammad itu hasan atau sedikit dhaif, yang mana lebih baik kalau ditimbang dengan ucapan misalkan irham orang biasa, ya kan? Ini kan ada karatnya ini, ya, dari Nabi, berarti ada emasnya, karatnya. Kalau orang biasa seperti tadi nasihat-nasihat ulama, ya itu kan itu lagi bagus. Kalau nasihat ulama saja bagus, bagaimanapun nasihat Nabi, walaupun itu dianggap hasan atau sedikit dhaif, ya. Terus bagaimana, Ustaz? Kenapa ada hadis dhaif baru diamalkan? Begini kajiannya. Sebentar ini, 1 menit 2 menit kita jelaskan sebelum lanjut. Ulama itu melihat hadis-hadis, ada yang ketat, ada yang tidak ketat, ya. Kalau ada hadis dhaif atau hasan, tidak sampai hadis sahih, itu sebenarnya siapa yang salah itu? Siapa yang salah? Ya. Ternyata hemat saya setelah melihat hadis, kenapa ada hadis sahih? Itu karena ini hadisnya Nabi, ini riwayat kah? Anggaplah ini riwayat diterima oleh mulai dari sahabat sampai Bukhari misalkan, sampai ulama riwayat hadis, karena dilewati oleh orang-orang. Jadi itu hadis silsilahnya ada namanya periwayatnya, dilewati sama orang-orang. Apalembai, tek, atlet-atlet setiap generasi, tek. Nabi bilang begini, sahabat bilang begini, pindah lagi ke tabi'in, tabi'in sampai pembuku atau periwayat hadis, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Al-Baihaqi dan seterusnya. Itu ya. Jadi alim-alim ini, hadis ya. Nah, dikatakan hadis sahih karena yang terima ini hadis, ya, ring satu semua, ring satu. Istilahnya sekaliber ketua MUI. Kalau kita di sini mungkin sekaliber Guru Sanusi Bacok dulu yang terima. Jadi enak ini hadis, orangnya terpercaya, ya, ilmunya mantap, mulutnya juga dijaga, lisannya dijaga, ya. Jadi istilahnya ada biasa memang orang biar bercanda tidak mau bohong-bohong. Itu kan memang perkataannya itu menjadi hujjah, dalil. Itu hadis sahih itu. Kalau lewat di sini, ini singkatnya ya. Nah, kalau hadis hasan yang riwayatkan ini mungkin ada ring 1, 01. Tetapi ada juga yang riwayatkan 02. Ini mungkin orangnya jujur.
Tapi biasa suka tonji bercanda-canda, bohong-bohong. Tapi kalau tentang agama bagus ki, jujur ki. Berarti baik ji juga. Tuh, baik ji juga. Baik ji. Jadi ini hadis kah lewat ki sama orang. Oke. Kalau hadis palsu memang yang riwayatkan, kalau Nabi bilang orang di sini pabote atau pembohong. Kalau hadis palsu, ya kan? Pembohong. Jadi memang yang diucapkan tidak bisa diterima. Ya. Kalau hadis hasan digoirihi sedikit juga sahih, tidak sedikit doif, sedikit lemah, itu 02, 03 yang riwayatkan ini. Riwayatkan ini. Pertanyaannya, ini yang membuat statusnya mutawatir, sahih, hasan, doif, kira-kira siapa? Jawabannya adalah yang kasih jadi sahih atau yang kasih jadi doif atau hasan itu manusia. Harusnya ini sebenarnya dari Nabi ini. Tapi ilmu manusia melacak ini periwayatan hadis, palemba, berpindah. Itu karena manusia yang melewati ini, melewati. Berarti bukan salahnya hadis. Kenapa dikatakan ini hadis hasan, bukan hadis sahih, turungi sedikit atau hadis lemah dibawa ke sedikit. Sebenarnya ini mungkin hadis bagus ji. Benar-benar dari Nabi. Cuma di Palembang diriwayatkan generasi-generasi sampai Bukhari, Al-Baihaqi, Tabrani itu sempat diriwayatkan 1-2 orang, mungkin tidak semua, 1-2 orang sempat singgah sama orang yang tanda kutip ya agak setengah-setengah orang agak setengah-setengah, ya kan? Bukan 01, mungkin 03 lah, 04. Tapi lumayan, ya. Bukan tonje juga yang premang lewat. Bukan peminum apa, tidak, lewat aja juga yang baik-baik, cuma tidak setinggi itu. Nah, itulah namanya hadis, ya. Sekarang bagaimana kita lakukan ini isyrak? Yang pertama ada rumus yang dilakukan, kalau tidak salah saya sempat menjelaskan sepintas tentang bagaimana ilmu falak, nanti bisa kita lanjut juga tanya sama Prof. Bagaimana rumus-rumus menentukan waktu sholat. Sebagai kesimpulan daripada panjang rumusnya, ulama kita dari dulu ada itu namanya kalender waktu sholat sepanjang masa. Ya kan, sepanjang masa. Hebatnya ulama kita. Berarti sepanjang masa ini kalender sampai akhirat dipakai. Ya kan, sampai kiamat istilahnya sepanjang masa. Ya kan, nakala umur tak. Oke, yang buat kapal itu sudah meninggal, tetapi rumus ini masih dipakai sepanjang masa. Nah, ketika itu, kalau kita pernah ikut pelatihan dan ilmu falak, di situ dikatakan standar Indonesia beda dengan standar luar negeri. Kalau kita Indonesia, ulama kita itu Nabi bilang orang manini'i, warai, hati-hati. Ketika menetapkan sebuah rumus, kesimpulannya misalkan masuk waktu subuh jam sekian. Yang natulis ulama kita itu terkadang nakasih lewati sekitar 3, 4, 5 menit. Nakasih lewat sedikit 2, 3, 4, ya sekitar begitu 2, 4 menit nakasih lewat. Kenapa sholat subuh dikasih lewat-lewat, maghrib semua itu dikasih lewat-lewat, ya semua lewat-lewat, dikasih lewat-lewat. Dia katakan begini, kalau pas-pas, namanya hitungan manusia, ilmu manusia, beda dengan ilmu pasti, ilmunya Allah. Ya, oke. Kalau namanya manusia, siapa tahu pas-pas sekali, baru sholat, puasa juga, atau buka juga pas-pas sekali, sekiranya belum masuk, walaupun 1 detik, belum masuk, walaupun 10 detik, bagaimana sholat kita? Bagaimana puasa kita? Bagaimana buka kita? Ya kan? Bagaimana? Iya. Anggaplah kita nanti buka jam 6 lewat. Jam berapa sekarang buka? Jam 6, 20-an. Anggaplah 29 begitu. Sekiranya belum misalkan ini, kalau menurut Allah belum itu Indonesia. Kenapa cepat sekali? Pas-pas sekali. Misalkan kurang 10 detik. Belum lagi mohon maaf. Jam-jam itu biasa, ada biasa setelannya cepaki, ya kan? Lambat ya kan? Itu, ya, oke. Ternyata ulama kita memahami kalau begitu kasih lewat-lewat 2, 3, 4 menit, kasih lewat-lewat. Karena lebih baik lewat daripada
belum masuk, kurang. Makanya ini di kapang Indonesia yang ada namanya imsak. Imsak. Kalau waktu subuh adalah 4.51, maka imsak itu 10 menit sebelumnya 4.41. Kalau mau jujur-jujuran, mungkin itu jamaah 4.45 kurang lebih subuh itu. Subuh mi. Makanya kita standarnya Kemenak 10 menit itu imsak. Ya. Jadi kalau 4.51 mungkin 4.45 atau 4.47 itu subuh betulan itu. Makanya ada orang tidak mau mempercayai imsak itu. Dia tidak tahu rumusnya yang menetapkan itu jadwal waktu sholat, ya kan? Ada juga kebablasan. Masih ada 1 menit, belum masih ada 10 detik minum. Masih ada 10 detik. Baik kalau jamnya pas-pas sekali, biar detiknya pas-pas, ya kan? Minum nih. Kita itu maninik ki, warak ki, sehingga daripada, ya kan? Daripada ketika minum ki ini ternyata masuk mi waktu. Bagaimana mi itu? Lebih baik kita belajar menahan 2-3 menit sampai 5 menit, 10 menit, ya tidak ada ruginya. Tidak gara-gara 2 menit, 5 menit lebih cepat ki menahan itu meninggal ki atau sakit ki, stroke ki, tidak tanya juga, ya kan? Itu namanya maniniknya orang Indonesia, waraknya, ya. Bagaimana dengan isyraq? Karena saya satu subuh ini, satu Ramadan ini sudah mengelilingi beberapa masjid kemarin sebelum di Masjid Ta, saya memang harus akui waktu syuruk setiap masjid, ya, dan setiap, ya, saya juga lewat biasa tarawih atau apa, termasuk di pondok kami sini Al Imam Asim juga saya kemarin lihat waktu-waktu digitalnya, ternyata beda jam, ya, beda jam, beda setelang, beda jam, beda setelang. Kemarin kita tanya, jam berapa ini isyraq tak? Saya ingat sekali itu, saya mengisi di masjid tak ini kan malam subuh ke-7. Oh, bilang Ustaz, jam 6.12, jam 12, jam 6.14. Oh begitu? Oh ya, isyraq. Oke, bagus. Di masjid di sebelah, misalkan sebelumnya saya ceramah di sini, Geraha Indah Family yang dekat BRI masuk di situ. Jam berapa isyraq di situ, Ustaz? Jam 6:04, tertulis memang di situ jam digitalnya, jam 4 atau jam 5 lah kurang lebih. Dalam hati saya, kenapa cepat sekali ini? Tapi saya tahu. Berarti dia pakai rumus begini. Rumusnya itu dia yang pakai adalah pas-pas. Jadi kalau 6:04 memang waktu terbit, memang itu. Waktu terbit. Nah, isyraq itu 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit. Nah, kalau tertulis di masjidnya isyraqnya atau terbitnya itu 6.2 atau 6:04 tambah 10 menit, ya. Di masjid tak juga di sini 6.14 sama atau beda? Sama je. Berarti ada setelang masjid, ya. Nah paham. Jadi isyraq terbit itu 6.14, 6:04 misalkan. Jadi nak tulis di situ 6:04. Tapi ditanya gitu pengurus, kalau mau setelah isyraq ingat kena 10 menit, 15 menit setelahnya. Oke. Ada juga biasa tidak mau repo-repo, ya kan? Apalagi di kampung di mana tidak mau repo-repo, ya langsung saja. Nah tambah memang 10. Nah tambah memang 10 atau 15 sehingga nah tulis isyraqnya 6.14. Kalau begitu di masjid di sebelah sama-sama borong tertulis 6:04. Di sini 6:14. Kalau begitu 6:14 lagi, Ustaz belum masuk lagi nih 6:14 tambah lagi 10. Lihat matahari kalau tambah lagi 10 tambah lagi 15. Bagaimana tingginya, ya kan? Begitu. Jadi saya kasih kesimpulan. Di malam 6 dan 7 saya di sini sholat isyraq 6.14 atau 6.16, ya. Di masjid Geraha Indah Family juga diborong terbit di situ 6.4, tapi kita sholat sama-sama syuruk di situ, isyraq di situ 6.16. Berarti jawabannya apa? Sama. Berarti setelang. Itu orang Indonesia kalau tidak tahu setelan asibak ini. Padahal
sama dengan ji, sama dengan ji. Toh? Kalau begitu alhamdulillah. Nah, kalau menurut ilmu hikmah, kalau orang berbeda pendapat begini, ya, itu ada namanya Pak Gio, ada namanya panggilan hati. Ya. Ya. Biar apa jam atau apa dan sebagainya, kalau ada biasa itu panggilan dalam hati, belum ini. Atau biasa kasih tenang-tenang dulu, tunggu dulu 10 detik atau 1 menit dulu, baiki dulu pakai siakku, atau tunggu dulu, ada kuliah tanda-tanda atau apa, baru maki, insyaallah masuk ini. Itu namanya Pak Gio namanya, ya, dari namanya kolbu, mata hati yang sehat. Itu ada biasa penggerak begitu. Kalau begitu tidak ada bilang pakai jam, pakai apa, itu tergantung ini dah. Tapi ini kalau tingkatan lebih tinggi lagi ya. Tapi kalau kita tidak jamu dulu dilihat. Ya, jamu dilihat. Kalau tidak ada ilmu-ilmu begitu tak, ya, ilmu jam saja, dah. Ilmu HP, ilmu jam dan seterusnya. Jadi begitu jamaah Jadi begitu. Jadi memang ini masalah hadis, masalah hitungan dan seterusnya. Jadi memang kalau ulama hadis, namanya ulama hadis, ketika meriwayatkan hadis, memang itu ketat kalau ulama hadis. Kalau ulama tasawuf itu, ya, ini salah satu rahasia ini. Ulama tasawuf sering itu menerima hadis atau meriwayatkan hadis tidak pakai rumus-rumus begitu, ya, tidak pakai. Dulu kita pelajari tonji, ini ada rumus-rumusnya, memang rempong itu. Kalau mentahrid hadis banyak rumus-rumusnya. Ya, sampai 1 jam itu kurang lebih paling cepat satu hadis ditentukan ini sahih atau tidak. Jadi ada nakala matematika ibu-ibu. Ada memang rempong itu rumus-rumusnya, ya. Tapi kalau ulama tasawuf paling enak kalau mau mencari hadis sahih. Ya, tak usah pakai rempong-rempong. Ilmu dunia begini. Bapak-bapak, ibu-ibu semua tahu bagaimana caranya. Saya berikan contoh. Seperti mantan menteri agama kita kemarin, Syekh Agil Munawwar, menceritakan bahwa ketika beliau bertanya, ya, kepada gurunya di Mekah, Muhammad bin Alawi Al-Makki Al-Maliki itu, ditanya tentang sebuah hadis, itu gurunya mufti dan ulama di Mekah ketika itu, dia hanya mengatakan, fulan datang besok, insya Allah ada jawabannya. Pertanyaannya Habib Agil Munawwar, kenapa disuruh ini besok? Padahal sudah ahli hadis ini. Bilang saja sahih. Ya kan? Beliau kan itu walaupun orang Mekah tapi S1, S2, S3-nya di Al-Azhar. Jadi memang dia doktor hadis. Iya, guru tak ini kan memang doktor hadis. Bilang saja sahih. Palsu atau apa? Ya kan? Kenapa disuruh untuk menunggu besok? Ternyata di balik layar nanti belakangan Habib Syekh Agil Al-Munawwar menceritakan kepada kami kemarin waktu di pasca sarjana datang di Makassar, dia langsung cerita, ternyata guru kami ini mau dulu tidur. Mau apa? Tidur. Bayangkan, kalau ulama hadis, ada hadis tidak boleh tidur, cari kumpulkan semua kitab. Wah, ya kan, 1 jam 2 jam ada kesimpulannya. Kalau ulama tasawuf, apalagi patareka seperti beliau ini, kalau kita istilahkan wali, ya, kalau mau mencari hadis sahih, hadis palsu, tidur dulu. Enak nanti kalau jadi wali orang. Ada hadis, tidur dulu. Buat apa tidur jamaah? Apa fungsinya tidur? Bukan ngorok fungsinya, bukan. Ya, bukan. Dia tidur supaya dia masuk alam mimpi. Dan ketika sudah berada di alam mimpi, mau bertanya kepada Nabi Muhammad. Ya. Dan memang betul. Ketika itu dijelaskan, alhamdulillah, tadi malam aku didatangi oleh Rasulullah menjelaskan tentang pertanyaan Anda tentang hadis ini. Ya, memang hadis ini baru saya dengar. Memungkinkan ini hadis sahih karena atau memang hadis palsu karena saya tidak pernah dengar ini hadis. Dari ribuan hadis yang saya hafal, ini saya tidak pernah. Tapi alhamdulillah tadi malam Nabi tak datang kepada saya. Memang sebelum tidur berdoa dan minta petunjuk, sholat istihara, semoga dipertemukan. Dan alhamdulillah, bukankah Nabi pernah bersabda, siapa yang bermimpi melihat aku dalam mimpi, setan bahkan iblis tidak mampu pakai topeng dengan mukaku. Ya kan? Tidak bisa kan?
Saya jelaskan sedikit, Ustaz, bagaimana ditahu itu bahwa itu Nabi Muhammad kah kalau mimpi ki? Sini ada anak muda ini, kalau belum pernah mimpi ketemu Nabi Muhammad atau belum tahu tanda-tandanya, itu ketika kita mimpi, pertanyaannya, mimpi itu kita buat atau tidak? Tidak toh? Tidak bisa. Ya. Kalau kita sudah tidur mimpi, bisa kita tidak bohong-bohong, acting-acting, pura-pura? Tidak. Kalau dunia nyata, mulut ini bisa bale-bale, ya kan? Dunia nyata. Misalkan ada tamu tak itu, anuku itu, omku itu, anuku itu, padahal bukan. Ya, tidak ada hubungan darah, misalkan kan? Kita bisa bohong. Tapi kalau dalam mimpi, alam di bawah sadar, oke? Ketika kita mimpi, ada panggilan dalam hati, Haji. Ya, Haji, ada panggilan dalam hati ketika kita mimpi, atau ada bisikan yang kita dengar itu lewat bahwa itu adalah baginda Rasul. Ya, itu adalah baginda Rasul, maka yakinilah betul itu Nabi Muhammad. Ya, yakinilah bahwa itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau mimpi tidak ada bilang ucapan-ucapan begitu. Atau mau bilang sebentar kalau tidur kak, siapapun orang yang kuliah itu Nabi Muhammad, itu tidak. Pas mimpi pasti belum tentu ada bisikan begitu. Tidak bisa kalau dalam mimpi. Di alam bawah sadar ya kan? Iya itu. Sehingga itu salah satu tandanya Nabi Muhammad ketika bermimpi seseorang. Nah, kita kembali bagi orang seperti Al-Maliki ini, ya, ulama di Mekah ini, sekali berwali, ketika mimpi ketemu Rasulullah, dia tanyakan, dia jelaskan, ternyata itu adalah hadis sahih. Pertanyaannya, yang mana kira-kira lebih akurat karatnya? Cara mengetes emas, cara mengetes hadis, ya kan? Cara mengetes hadisnya ahli hadis atau cara mengetes hadisnya ahli hikmah, ahli spiritual, yang mana lebih akurat kira-kira hitungannya? Kalau mau metode berpikir ilmu manusia, tentu tahu ulama hadis lebih akurat. Ya, sama rumus-rumus kalau matematika, panjang kali lebar sama dengan luas, itu memang lebih akurat ilmu manusia. Tapi kalau mau ilmu sebenarnya lebih valid tentu yang spiritual ini, ya kan? Karena memang Nabi Muhammad yang yang ucapkan. Cuma hati-hati kalau orang pabote mengaku-ngaku, bahaya. Lihat dulu orangnya. Kalau sekedar Muhammad bin Alawi Al-Maliki ini memang diakui di sana sebagai ulama dan seterusnya, ya kan? Oke, enak beliau. Enak. Kenapa saya katakan wali beliau Muhammad bin Alawi Al-Maliki? Walaupun dia ahli hadis, dia katakan seorang wali. Di sini mohon maaf kalau di Arab Saudi sampai sekarang mungkin mohon maaf saudara kita di sana, pemerintah di sana, kerajaan di sana, tanda kutip alergi masalah-masalah spiritual atau namanya tasawuf. Kalau mereka ya itulah paham mereka, tidak apa-apa. Tapi guru tadi ini Syekh dulu mau ditangkap. Ini Ji, ulama ini ketika berceramah tentang hal begini yang aneh-aneh, ya kan? Beliau ini dulu hampir ditangkap. Ya, hampir ditangkap. Kenapa hampir? Sudah berencana mengirim orang untuk menangkap. Ya, saya mendengarkan langsung dari persaksian dari Guru Tak Mustamin, Pak Kiai Mustamin Arsyad. Beliau menceritakan dan beliau dapatkan ini dari seorang polisi Mekah ketika itu. Ya, dia katakan ada dulu itu ulama yang kami diperintahkan, dia ceritakan ini, diperintahkan untuk mencari dan menangkapnya. Ya, namanya rezim biasa kan, kalau ada sesuatu yang tidak berbeda dengan pemerintah baru dia vokal, mau ditangkap, ya kan? Oke, lanjut. Ketika kita sudah tahu alamatnya, kita sudah tinjau hari sebelumnya, ini lokasinya loh, ini lokasinya. Misalkan jalan Borong, lorong sekian, nomor sekian, kita sudah tahu. Di malam hari penyergapan, ya, semua aparatur, kalau kita bilang askar, polisi, mengepung rumahnya. Tapi di antara puluhan yang mau mengepung dan menangkap beliau, Masya Allah, semuanya tidak melihat
rumahnya Habib Syekh. Tidak ada nak lihat rumahnya. Anggaplah nomor rumahnya nomor 3, ya tahu nomor 3 ya. 2, 1, 2, lompat ke nomornya 4. Sampai subuh, ya kan? Tengah malam, keliling-keliling sampai subuh, ya kan? Sampai subuh, ya, sampai terang, ya kan? Mana rumahnya Habib ini? Mana rumahnya Syekh ini? Kita mau tangkap ini. Tapi bagaimana cara mau kita tangkap? Nomor 1, nomor 2, nomor 4 langsung, ya kan? Nomor 4 lagi, di sini lagi, tidak ada. Walhasil langsung putus asa. Kalau begitu, ini orang bukan ustaz biasa. Kalau kita katakan ulama ini. Tapi pengakuan dari askar tersebut, beberapa bulan kemudian dia lewat di daerahnya Gurutta ini. Ini jipain rumah aneh. Sama itu malam di sini makin berdiri di sini. Tapi kenapa tidak bisa lihat itu rumahnya? Kenapa tidak bisa? Wah, berarti bukan ulama biasa ini. Tidak bisa mentongi ditangkap. Ada mungkin ya istilahnya kalau kita karomah. Nah, kalau orang begini berarti bukan orang sembarang, ya. Tapi ada di situ, mengaku nabi, mengaku ketemu Jibril, ya kan, mengaku apa, ya kan? Itu berarti nabi palsu ya kan? Tidak bagus salatnya, tidak tahu Al-Qur'annya apa. Mimpi ketemu nabi. Saya katanya dilantik menjadi penerusnya. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, ya kan? Kalau gitu. Tapi memang ini sensitif jamaah. Kalau orang biasa bisa saja mengaku-ngakui, ya pura-pura. Kalau orang biasa, saya itu kalau melihat waktu tersinggung mak juga mengerti sedikit mami baru israk. Tidak dijelaskan ini, baru israk dijelaskan ini, israk mentomi juga masuk. Ya memang materi kita ini sabar. Jadi saya juga harus sabar ini menjelaskan ini. Baru satu baris ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Begitu mungkin penjelasannya. Jadi beda-beda itu ya. Beda-beda. Oke. Sebagai kami juga dari jurusan tafsir hadis, memang saya akui ada perbedaan cara meneliti hadis, ulama hadis dengan ulama tasawuf. Memang agak beda ya. Tapi kalau ulama tasawuf itu tidak boleh juga sembarang bilang begini, ada memang ukurannya. Kemudian kita lanjut supaya kita ada bekal di sini. Bunyi. Isra mi. Balaga mi ini. Oke. Demikian kalau begitu tidak jadi. Iya. Atau ada bertanya padanya, tak kala masih ada besok waktuku, masih ada besok satu kali lagi insyaallah besok, insyaallah bertemu lagi kembali. Sebagai kesimpulan dari pertemuan yang penuh berkah ini, yang pertama bahwa memahami kebenaran itu terkadang sudut pandangnya beda, ya, pendekatannya beda, sehingga orang beda pendapat gara-gara cara memandang, sehingga beda pendapat orang terhadap cara memandang antara satu dengan lainnya. Jadi kita melihat sesuatu ini benar, ini salah, ya. Supaya itu beda-beda orang. Jadi sebenarnya kebenaran yang relatif, ya. Untuk itu kalau ilmu spiritual kebenarannya yang memang dia lakukan itu memang dia yakini bapak-bapak ibu-ibu, ya, dia yakini sehingga bersumber dari Nabi dan seterusnya. Bagaimana penjelasan lebih lanjut? InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya InsyaAllah jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga pertemuan kita hari ini dan kedepannya InsyaAllah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Bismillahi ma sya'allah la yarzuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana bi ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhana man yarana wasma kalamana wadhkurna wa la tansana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.
Amin, amin. Alhamdulillah. Tadi baru saya lihat ini jamaah kalau berdoa saya perhatikan tangannya. Gara-gara kita tadi belajar tentang hadis sahih. Ya, ada saudara kita kalau berdoa memang tidak mau angkat tangan. Saya harus akui hadis tentang berdoa angkat tangan memang bukan hadis sahih. Tapi dia hadis hasan, ya. Kalau kita alhamdulillah kalau hadis hasan tetap diamalkan. Tapi ada saudara kita metodenya itu harus sohi semua baru lakukan, ya. Padahal ada hadisnya Nabi, bahkan Nabi juga perang Badar ketika itu bahkan angkat tangannya begini, ya. Walaupun tidak sesuai dengan hadis yang lain, ya. Oke. Jadi tetap juga ada dalil kita jamaah, ya. Oke. Mungkin demikian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Kita bertemu karena Allah dan kita juga berpisah karena Allah. Insyaallah besok kita akan memasuki materi tentang puncaknya, yaitu bagaimana trik-trik secara spiritual supaya kita semua atau amalan-amalan supaya kita bisa sabar. Ada amalannya, ada mungkin zikirnya, ada mungkin wirid-wiridnya. Insyaallah jika Allah hendaki kita besok akan bahas sebagaimana di kitab ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.